Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nuwasil fi syarhi kitab Baqarah at-Ta'rif bil muhimmi min at-tasrif li Syekh Hamad ibn Muhammad ibn Ahmad Syinkiti Al-Jakani rahimahullahu taala. Terakhir sudah selesai pada wazan apa kemarin? Fa'ala yang mudhari'nya yaf'ilu. Ada berapa keadaan? Ada 4. Yang pertama, kalau dia misalul waw, contohnya wajada yajidu, wa'ada ya'idu, dan seterusnya. Waqafa yaqifu. Berikutnya kedua, lazimun mudha'af. Lazim mudha'af. Yang kedua contohnya jalla yajillu, azza ya'izzu, apalagi farra yafirru, dan seterusnya. Baik. Kemudian kalau maddah, kalau maddah dia apa mudhari'nya maddah? Yamiddu. Bukan yamiddu. Kenapa? Karena maddah walaupun mudha'af dia muta'addi. Syaratnya kan lazim. Maddah menarik. Menarik kan berarti ada yang ditarik. Muta'addi berarti. Baik, yang ketiga ajwaf ya. Contohnya ba'a yabi'u, apalagi sya'a, sara yasiru, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ajwaf nakis ya. Contohnya roma yarmi, rawa yarwi, dan seterusnya. Baik. Selesai ya? Ada pengecualian enggak? Ada pengecualian di mana? Di misalul waw. Di misalul waw kalau lamnya adalah huruf halqi, maka ikutnya ke wazan apa? Fa'ala yaf'alu. Contohnya waqa'a yaqa'u, apalagi wada'a yada'u, dan seterusnya. Baik. Kemudian pengecualian yang kedua, satu kata yaitu wahaba yahabu. Seharusnya secara kias yahibu. Tapi yang didengarkan dari orang-orang Arab yahabu. Baik. Sudah. Sekarang kita pindah ke wazan fa'ala yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ulu. Qala rahimahullahu ta'ala. Mana tadi kemarin? Baik. Kita bacakan dulu yang kasrah ya. Wa yuksaru ati fa'alal maftuhi fi wawifan aw lazimin mudha'afi aw ya'iyan fi ainihi aw lamihi. Sampai sini kemarin ya. Sekarang wawihima la raiba fi dhimamihi. Sekarang wawihima, yakni waw pada keduanya. Apa yang dimaksud dengan waw keduanya? Yakni ain fi'il sama lam fi'ilnya huruf waw. Kalau kemarin fa'ala yaf'ilu, ain fi'il atau lam fi'ilnya huruf ya. Kan? Ain fi'ilnya yakni naqis ya sama ajwaf ya. Sekarang fa'ala yaf'ulu adalah naqis waw sama ajwaf waw. Itu maksudnya. Wawihima. Waw pada keduanya. Apa keduanya? Ain fi'il sama lam fi'il. La raiba, tidak diragukan, fil dimamihi, maka mudhari'nya di dhamma. Baik. Sekarang fa'ala yaf'ulu. Yang pertama ajwaf al-waw.
Ini gampang hafalnya. Kalau kemarin fa'ala yaf'alu pakai ya. Ya. Nakis ya sama ajwaf ya. Sekarang fa'ala yaf'ulu dhamma, yaf'ulu. Dhamma cocoknya dengan apa temannya? Wow. Dhamma itu pasangannya apa? Wow di huruf. Makanya ajwaf wow, yang kedua nakis wow. Nah, kalau ada ajwaf wow atau nakis wow, ya. Ada ajwaf wow atau nakis wow. Apa? Ajwaf wow atau nakis wow yang wazannya fa'ala. Ya. Ajwaf wow atau nakis wow wazannya fa'ala, maka mudhari'nya yaf'ulu. Baik. Apa contohnya? Ajwaf wow. Ingat asalnya wow. Ah? Da'a, ah? Qala. Da'a bisa tapi dinakis waw. Baik, dinakis waw dia, di da'a. Baik, contohnya. Qala. Apa mudhari'nya? Yaqulu. Ini alif asalnya apa? Waw, begini, qawala. Qawala, sudah disebut yang lain ya. Ketika huruf mat berharakat, maka dirubah menjadi alif. Qala. Jadi qala wazannya fa'ala. Asalnya qawala. Bagaimana caranya mengetahui huruf aslinya alif? Dari mana kemarin kita bilang? Dengan bulat mudhari atau masdar. Apa masdarnya qala? Qaulan. Nah, qaulan itu menunjukkan alif asalnya waw. Dilihat masdarnya. Menunjukkan alif itu asalnya waw. Jadi qala asalnya qawala. Asalnya apa? Qawala. Ya sampai sini. Iya. Iya. Ya. Jadi qala yaqulu. Yaqulu apa asalnya? Kalau kita masukkan ke wazan yaqulu menjadi yaqulu. Yaqulu. Kita katakan kemana apa? Ada huruf sahih sukun, huruf waw mana berharakat, maka itu ditukar menjadi yaqulu. Asalnya yaqulu. Yaqulu huruf illa berharakat, huruf sahih yang sukun. Ditukar. Kasih sukun kepada huruf illa. Yaqulu, maka wazannya yaqulu adalah yaf'ulu karena asalnya yaqulu. Asalnya yaqulu. Ada ya? Baik. Apa lain? Apa lagi? Qama. Qama yaqumu sama. Qama asalnya apa asal alifnya? Iya. Dari mana ditahu asalnya waw? Hah? Mudhari'nya yaqumu. Nah. Sudah. Apa lagi? Dah. Yang cari contoh yang lain nanti ya. Sekarang nakis. Apa tadi? Da'a. Asalnya alif apa? Waw. Da'awa. Asalnya begitu. Da'awa. Baik. Dari mana kita tahu asalnya da'awa? Lihat masdarnya. Apa masdarnya da'a? Da'watan. Apa mudhari'nya? Yada'u bagi waw. Berarti asalnya ini alif waw. Berarti dia nakis waw. Da'awa huruf illat berharakat maka dirubah jadi alif. Da'a. Dah. Da'a. Da'a.
Udah. Sudah mana? Apa? Pakai alif tegak ya. Da. Da. Penulisan alif bengkok sama alif lurus itu alif bengkok kalau aslinya waw. Kalau asalnya alif itu waw, maka ditulis dengan alif tegak, bukan alif bengkok. Ya. Dah, apa modalnya dah? Ya, yadu. Baik, yafulu. Yadu, asalnya yadu. Yafulu, cuma di nahu kita tahu ini irobnya bukan muqaddar. Mau habis. Dah. Apa lagi? Apa lagi? Nakis waw. Hah? Contohnya apa? Sama. Apa? Sama, tinggi. Asalnya samawa. Jelas ya? Samawa. Sama modalnya yasmu. Dah. Dari contohnya. Ini dua tempat yang pertama kita gabungkan nakis waw sama ajwaf waw. Ingat saja waw pasangannya dhamma berarti yaf'ulu. Yaf'ulu. Pembahasan nahwu shagharnya Ustaz ini sampai mana? Tadi. Ayo. Sampai mana? Nahwu shagharnya tadi. Hah? Sampai mana terakhir? Nahwu shaghar sampai mana terakhir? Enggak tahu. Baik kan? Hah? Baik kan? Oh, sampai mana ya? Hah? Oh. Sampai ikut. Babiro. Baik. Itu sana tuh. Dah. Ustadz Ibnu sudah selesai adabnya ya. Tinggal siram mau diselesaikan. Dah. Sekarang yang ketiga. Qala kadzaka ma jaa li badzil fakhri au. Kadzaka ma jaa li badzil fakhri au. Mudha'afun in yata'adda wa rawaw. Tempat yang ketiga fa'ala yaf'ulu kadzaka ma jaa li badzil fakhri au. Demikian pula fiil yang jaa yang menunjukkan badzil fakhri, menunjukkan dia berbangga dengan sesuatu, bahwa dia lebih unggul dibandingkan yang lain. Ya, ketika seorang ingin mengungkapkan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan yang lain dalam hal tertentu, maka dia menggunakan kata apa? Wazan apa? Yaf'ulu. Menggunakan wazan yaf'ulu. Baik. Ketika ingin menunjukkan seseorang mengalahkan yang lain dalam sesuatu. Ini yang ketiga. Yang ketiga fi apa? Fadli apa tadi itu? Badil fakhri. Badul fakhr.
untuk menunjukkan kebanggaan bahwa dia lebih hebat pada sesuatu hal dibandingkan yang lain, bahwa seseorang lebih hebat dalam satu hal dibandingkan yang lain. Contohnya misalnya dikatakan ya, yash'uru Zaidun amra. Yash'uru Zaidun amra. Yash'uru, apa maksudnya yash'uru? Ya ulu. Ya. Zaid yash'uru amr. Maknanya Zaid lebih unggul dalam syair dibandingkan Amr. Jadi diambil dari kata syair dijadikan wazan yaf'ulu. Yash'uru. Di sini yash'uru bukan bermakna perasaan, tapi bermakna syair. Yash'uru Zaidun amron. Maknanya Zaid lebih unggul dalam syair dibandingkan Amr. Jelas ya? Kalau dikatakan kita ganti jadi yafqahu Zaidun amron, berarti Zaid lebih unggul dibandingkan Amr dalam hal fikih. Yafquhu, bukan yafqahu. Tinggal diganti. Jadi kalau ada sesuatu sifat yang ingin dikatakan lebih unggul dibandingkan yang lain, dirubah wazannya menjadi yaf'ulu. Kalau dia lebih faqih dikatakan apa? Yafquhu Zaidun amron. Zaid lebih faqih dibandingkan Amr. Jelas ya, lebih faqih. Kalau misalnya apa? Ya, sifat-sifat yang lain yang menunjukkan dia lebih unggul dibandingkan yang lain, maka didatangkan dalam bentuk wazan yaf'ulu. Itu maksud kalimat kadza kama ja'a li badzil fakhri au. Demikian pula kalau fiilnya didatangkan untuk menunjukkan badzil fakhr, dia lebih berbangga, dia berbangga dengannya, lebih unggul dibandingkan yang lain. Baik. Jadi kalau misalnya dia sendiri mengatakan ash'uru Zaidan, yakni saya lebih jago bersyair dibandingkan Zaid, tinggal diganti anak itunya kan, ash'uru ya. Atau afquhu, saya lebih faqih misalnya, dia berbangga dengannya. Dah. Ini yang ketiga. Yang keempat, au mudha'afun iyata'adda warwaw. Kadza kama ja'a li badzil fakhri au mudha'afun iyata'adda warwaw, ya. Kadza kama ja'a li badzil fakhri au mudha'afun iyata'adda warwaw. Yang terakhir, yang ke berapa? Keempat, ke berapa? Kelima, salah tulis itu. Ketiga. Yang keempat sekarang yaitu mudha'af muta'addi. Nah, ya, mudha'afun in yata'adda. Yang ketiga ya. Yang keempat, tiga. Yang keempat adalah apa? Muta'addi mudha'af. Kalau kemarin di fa'ala yaf'ilu apa? Lazim apa? Mudha'af, lazim mudha'af. Kalau ini muta'addi mudha'af. Tasdid dan dia muta'addi. Maka wazannya fa'ala yaf'ulu. Contoh tadi apa? Syadda yashuddu. Syadda syadda yashuddu. Apa asalnya syadda? Syadada. Kan begitu ya? Syadada. Wazan fa'ala. Dibaca ini diidgham jadi satu, dibaca syadda. Apa mudhari'nya? Karena syadda ini mudha'af dan dia muta'addi, karena menarik berarti ada yang ditarik, melibatkan yang luar, yaitu tali atau siapa yang ditarik gitu.
Baik, maka wazannya yaf'ulu menjadi yashdudu. Yaf'ulu yashdudu. Baik, kemudian harakatnya dipindah. Itu kan sin jadi doma, dal jadi sukun. Jadi yash yashuddu. Ya, yashuddu. Kemudian diidgham. Jadilah gini. Yashuddu. Jadi yashuddu wazannya yaf'ulu. Karena asalnya adalah yashdudu. Yashdudu. Ya. Ini mudha'af apa? Mudha'af yang mutaaddi. Kalau mudha'afnya lazim, maka dia masuk ke fa'ala ya. Fa'ala apa? Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Baik. Udah. Ini 4 tempat juga ya. Jadi 4 tempat juga fa'ala yaf'ulu. Yang pertama naqis waw, ajwaf waw, yang kedua naqis waw, yang ketiga yang menunjukkan al-fakhr, dan yang keempat adalah mutaaddi mudha'af. Apa contoh lain? Mudha'af, mutaaddi. Madda. Madda kan memanjangkan, berarti ada yang mamdud, ada yang dipanjangkan. Ya. Madda apa modelnya? Madda yamuddu. Dalam Al-Qur'an dikatakan fal yamdud. Berarti yamdudu asalnya, yamdudu. Baik. Jadi perhatikan yashuddu kalau mau dijabarkan dalnya jadinya apa? Yashdud. Jelas sampai sini yashdud. Contoh yang kedua adalah madda. Jadi yamuddu. Madada menjadi yamdudu. Dalam Al-Qur'an dipecah. Ketika dia menjezum, perhatikan yamuddu ketika menjezum itu harus dijabarkan dalnya yamdud. Jelas ya? Atau bisa juga tetap dipertahankan tasdidnya tapi di fathah, dibaca yamudda, lam yamudda. Orang tahu bahwa itu sukun. Kan? Orang tahu itu kalau sukun. Nah, kemudian sebagaimana sebelumnya ada pengecualian. Pengecualiannya di mutaaddi mudha'af. Tahu sini? Ya. Mutaaddi mudha'af ada pengecualian di sini. Ya. Yang pertama, jadi pengecualiannya ada 2. Yang pertama ada
apa fa'ala yaf'ilu, dia mutaaddi mudha'af tapi ada satu lafaz. Ini juga pengecualian satu lafaz sama kemarin apa? Wahaba ya yahabu. Baik, seharusnya kalau kiasnya wahaba yahibu, tapi pengecualian kata yahabu. Di sini juga ada pengecualian satu kata, yaitu kata habba. Secara kias seharusnya apa? Habba kan mudha'af mutaaddi, mencintai ya kan? Berarti ada yang dicintai mutaaddi. Baik. Seharusnya secara kias artinya menurut aturan wazan dibaca apa? Habba yahubbu. Dan sama sini ikut ke wazan fa'ala yaf'ulu. Seharusnya secara wazan habba yahubbu, tapi yang didengar dari orang Arab yahibbu. Nah ini ikut ke wazan fa'ala yaf'ilu. Baik, ikut ke wazan fa'ala yaf'ilu. Baik. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, al-wujuhan. Boleh dua. Boleh ikut ke yaf'ulu secara secara kias, bisa juga yaf'ilu. Tapi tidak perlu kita bahas ini pengecualian. Kenapa? Karena wajhan artinya tetap boleh dua-duanya, berarti tetap ikut kemana? Yaf'ulu. Walaupun kalau dibaca yaf'ilu juga dibenarkan. Tapi kita tidak perlu bahas ini. Penulis juga nggak bahas di sini. Apa aja pengecualiannya. Lihat di bait syair yang ke-15. Mudha'afun iya ta'adda wa rawaw sama anil kasra wa fi habbin farad wa dhammu lazimin sama'an qad warad. Kata beliau rahimahullah, warawaw di akhir bait ke-14, mereka meriwayatkan samaan secara sama dari orang Arab al kasra yakni yaf'ilu. Ya. Di mana? Wa fi habba. Nah, di habba yahibbu. Padahal secara kias seharusnya habba yahubbu. Tapi karena didengarkan dari orang Arab yahibbu, maka itu yang diambil. Sama yahibbu. Infarad itu saja, satu fiil saja. Habba yahibbu, keluar dari kaidah. Secara kaidah kalau kias mau dipakai wazannya habba yahubbu yaf'ulu. Kenapa? Karena dia mudha'af dan muta'addi. Mudha'af dan muta'addi. Baik. Kemudian kata penulis wa dhammu lazimin sama'an qad warad, dan juga qad warada telah warid juga secara samaan dhammu lazim di dhamma, berarti boleh dibaca yaf'ilu, bisa dibaca yaf'ulu. Nah, udah. Wa dhammu lazimin sama'an qad warad, yakni pengecualian yang kedua ada yang fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yang mudha'af muta'addi, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu. Yaf'ulu mengikuti kias, yaf'ilu syadz. Yani boleh juga tapi qalil. Makanya di sini penulis tidak sebutkan apa-apa saja yang masuk di pengecualian muta'addi yang mudha'af ini. Nah, udah ya. Jadi habba yahibbu. Jadi ada beberapa fiil yang dia muta'addi mudha'af tapi bisa dua wajah. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu. Ini tidak perlu kita bahas di sini, penulis juga nggak bahas karena intinya tetap bisa mengikuti kias, tetap bisa dibaca yaf'ulu walaupun boleh yaf'ilu. Paham ya? Cuman dikecualikan karena kalau muta'addi mudha'af asalnya tidak boleh yaf'ilu. Cuman karena boleh yaf'ilu jadinya dikecualikan. Tapi tidak penting, belum kita pelajari, maksudnya nanti dipelajari
apa-apa saja. Dan fiilnya sedikit. Fiil yang bisa dua wajah, muta'addi mudha'af, dia bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu sedikit. Jelas? Sebagian menyebutkan cuma 9 fiil saja. Kalau untuk mau cari apa 9 fiil itu silakan, enggak masalah. Cuma tidak disebutkan di sini. Paham ya? Yes, cuma 9 fiil muta'addi mudha'af, bisa dua wajah. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu. Tapi untuk habba ini cuma satu wajah dan itulah yang sahih. Dikecualikan yaitu habba yahibbu. Lihat kalimatnya beliau rahimahullah ya, wa rawau sama'anil kasra wa fi habbin farad wa dhammu lazimin sama'an qad warad. Ya. Jadi warawau mereka telah meriwayatkan secara samaan al kasri yakni fa'ala yaf'ilu padahal dia muta'addi mudha'af tapi dibaca yaf'ilu. Ya. Ada pengecualian. Berapa pengecualiannya? Ada dua. Yang pertama wa fi habbin farad, habbi saja. Habba yahibbu. Pengecualian yang kedua wa dhammu lazimin sama'an qad warad. Jelas ya? Dan ada fiil-fiil lain yang bisa dua wajah, bisa yaf'ilu dan bisa yaf'ulu. Kalau dia ingat pembahasannya ini muta'addi mudha'af ya, bukan yang lain. Muta'addi mudha'af. Perhatikan. Jadi pengecualian ini hanya terkait dengan nomor 4, ini yang lain enggak. Yang lain tetap. Yang pengecualian ini hanya terkait dengan muta'addi mudha'af. Jadi kalau Anda temukan muta'addi mudha'af asalnya fa'ala yaf'ulu. Paham? Ada muta'addi mudha'af asalnya fa'ala yaf'ulu kecuali habba. Habba bacanya yaf'ilu yahibbu. Dan kecuali 9 fiil yang boleh dibaca yaf'ulu, bisa dibaca yaf'ilu. Apa 9 fiil itu? Nanti disebutkan di kitab lanjutan. Di sini juga penulis nggak singgung. Dan sebagai pemula yang kita butuh tahu intinya dua wajah bisa tetap mengikuti apa? Qiyas. Paham ya? Maka yang perlu untuk menghafal cuma satu kata itu sebagai pengecualian. Habba yahibbu itu tahu. Muta'addi kemudian dia mudha'af maka fa'ala yaf'ulu kecuali habba. Itu pengecualiannya. Karena pengecualian yang kedua tidak terlalu signifikan karena boleh juga dibaca yaf'ulu. Jadi hatta kita tidak hafal juga enggak masalah. Kita mau baca yaf'ulu juga enggak masalah, boleh. Karena dua wajah, boleh dua-duanya. Paham? Yang butuh dihafal adalah pengecualian yang pertama, habba ya yahibbu. Kita baca, kita sebut ini karena penulis sebutkan. Cuman beliau sendiri enggak sebutkan apa fiil-fiilnya, maka kita juga tidak perlu sebutkan. Rahimahullah. Sudah ya? Selesai bait yang ke-15. Ya. Yang terakhir adalah fa'ala yaf'alu. Ini yang paling sedikit. Fa'ala yaf'alu. Apa kaidahnya? Kenapa itu yang paling sedikit? Ya, harakat ain fi'il pada madi dan mudhari tidak boleh sama. Makanya kalau ada sama itu qalil, paling sedikit itu. Nah, kata beliau rahimahullah, wal fathu fi halqi ainin wajibu aula min in udima fihi al-jalibu ma'syuhratin wa ma'an anil kulli adal faksir awid minhu atin ka atal. Nah, sudah selesaikan tulis di atas 4. Jadi gampang ya. Untuk fa'ala yaf'ulu yang pertama ajwaf waw, yang kedua nakis waw, yang ketiga apa? Al-fakhr menunjukkan bazul fakhr, dan yang keempat adalah muta'addi mudha'af kecuali habba yahibbu. Ini khulasah kesimpulan fa'ala yaf'ulu afwan. Jadi fa'ala yaf'ilu ada 4 kemarin, fa'ala yaf'ulu juga ada 4. Dah. Yang terakhir fa'ala yaf'alu. Kapan fa'ala yaf'alu? Ya, kata beliau rahimahullah, wal fathu di fathah yakni fa'ala yaf'alu.
yaf'alu, di fathah ainnya. Kapan? Fi halqi ainin wajibu. Ain fiilnya huruf-huruf halqi. Apa huruf halqi lagi? Ada berapa huruf halqi? Ada 6 huruf tenggorokan, ya. Kapan ain fiilnya itu huruf halqi? Maka apa? Dia dibaca fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kalau ain fiilnya huruf halqi. Ya. Contohnya apa? Fa'ala tapi huruf ainnya adalah halqi. Contohnya ja'ala, menjadi apa mudhari'nya? Yaj'alu, yaf'alu. Ja'ala yaj'alu, karena ain. Jelas ya? Apa lagi? Ba'atha, yab'atsu. Apa lagi? Hah? Wa'ada, dia masuk ke misal. Wa'ada ya'idu, misal berlalu. Dia ini ain, artinya tidak ada yang tersangkut dengan yang lain, tidak ikut ke misal, tidak ini, tapi yang jelas apa? Jadi sebenarnya begini, wa'ada, perhatikan. Wa'ada. Di sini ada 2 faktor. Faktor yang pertama dia misal. Misal ikut kemana? Ya. Kalau misal ikut kemana? Yaf'ilu. Baik. Tapi huruf ainnya juga, ain fiilnya apa? Halqi. Dia ikut kemana? Yaf'alu. Nah, dia dibaca mana? Kata para ulama, kasrah lebih kuat daripada fathah. Maka apa namanya? Diikutkan kemana? Ke yaf'ilu. Walaupun juga seperti tadi sebutnya ya, yaf'alu dia juga memang ainnya apa? Halqi. Ada juga. Tapi di sini baku tarik apa? 2 apa? 2 sebab. Namanya jalib. Jalibul kasrah sama jalibul fathah. Penarik ke kasrah dan penarik ke fathah. Kata para ulama yang paling kuat itu kasrah, baru dhamma, baru fathah. Paham ya? Paling kuat kasrah, baru dhamma, baru fathah. Makanya penulis juga mengurutkan fa'ala yaf'ilu dulu, baru fa'ala yaf'ulu, baru fa'ala yaf'alu. Diurutkan dari yang paling kuat. Nah, ketika penariknya kasrah lebih kuat, maka wa'ada dibaca ya'idu, enggak dibaca ya'adu. Padahal ada juga sebab jalibul fathah, yaitu ain fiilnya huruf halqi. Paham maksud ini? Nah, ini juga penting. Jadi menghafalkan kaidah-kaidah ini penting, kadang berbenturan. Oh, ini kayaknya ikut ke yaf'ilu, kadang ikut ke yaf'al. Ada sebab ini, ada sebab itu. Tinggal diingat urutannya. Kasrah lebih kuat dibandingkan dhamma, dhamma lebih kuat dibandingkan fathah. Jadi kalau pada satu kata ada jalib menarik ke dhamma, ada jalib yang menarik ke kasrah, maka ditarik ke mana? Ditarik ke kasrah. Karena kasrah lebih kuat dibandingkan dhamma. Paham sampai sini? Baik. Allahu a'lam bishawab. Sudah. Ya, sudah ya. Kita sudah bisa selesaikan ini fa'ala yaf'alu. Kita ambil satu di sini. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Ainuhu halqiyun. Ainuhu halqiyun. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu sekarang. Yang pertama ainuhu halqiyun. Huruf tenggorokan. Contohnya tadi apa? Ja'ala menjadi yaj'alu. Ya. Nah, ba'atsa yab'atsu. Dah. Apa lagi? Qa'ada. Qa'ada Qa'ada yas'alu. Dah. Ini yang pertama. Wal fathu fi halqi ainin wajib fa'ala yaf'alu. Kapan? Ya. Kapan wajib fa'ala yaf'alu? Kalau
Oh, tinggi. Gitu. Ya. Wajib fa'ala yaf'alu kalau ain fiilnya adalah huruf-huruf halqi yang 6. Alif, hamzah, ha. Contoh, sa'ala. Sebenarnya yas'alu karena huruf tengahnya hamzah. Hamzah huruf tenggorokan. Sa'ala yas'alu. Baik. Apalagi huruf tenggorokan? Bahala yabhalu. Baik, bahala yabhalu. Karena hak huruf tenggorokan. Nah, bagha. Bagha. Apa kalau bagha? Ya, huruf tengahnya apa? Huruf halqi. Tapi huruf terakhirnya ya. Asalnya apa bagha? Apa masdarnya? Bagiun. Berarti asalnya alif apa? Ya. Berarti dia masuk ke mana kemarin? Nakis ya. Nakis ya penarik apa? Fa'ala ilu. Ingat, jadi di sini ada penarik ke fathah, jalib fathah. Ini apa? Jalib kasrah. Mana lebih kuat? Kasrah. Berarti jadinya bagha ya bagi, bukan ya bagha. Bagha ya bagi. Kenapa? Karena penarik kasrah yaitu nakis ya, lebih kuat dibandingkan penarik fathah yaitu huruf tengahnya ainnya halqi. Perhatikan kalau mau tarik menarik seperti itu. Jadi urutannya yang paling kuat kasrah, baru dhamma, baru fathah. Dah. Wal fathu fi halqi ainin wajibu aulamin. Aulamin yani atau lam fiilnya apa? Lam fiilnya huruf halqi. Nah ini. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua lamuhu halqiyun. Tapi ingat kalau berbenturan dengan yang lain dia paling lemah karena dia fathah. Baik. Contohnya lamuhu halqi. Apa contohnya? Lam fiil huruf halqi. Sami'a yasma'u. Oke, tidak ada penarik yang lain, aman. Fa'ala yaf'alu. Sami'a yasma'u. Apa lagi? Misalnya nasya'a. Nasya'a hamzah, ya kan? Huruf halqi kan? Apa nasya'a ya? Yansha'u hamzah. Nasya'a yansha'u karena dia huruf halqi lamnya. Baik. Cukup saya kira, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.